Selamat malam selamat malam Nathan. Shalom, shalom Selamat kami malam. Ya, lanjut. selamat malam. Shalom, shalom. Belum bisa Selamat buka malam. kamera juga nih, pengikutnya masih dikit. Salam Silakan. toleransi ya. Ya, salam toleransi juga, Saya saudaraku. Islam. Iya, Apakah saya boleh bertanya? boleh, silakan. Asalkan bertanya dengan santun ya. Apakah betul pas di hari kiamat orang-orang yang Tuhannya Yesus bakal mati atau masih hidup? Kalau nanti di hari kiamat, itu artinya tadi barusan kita baca ayatnya, saudaraku ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hari kiamat itu kan bunyi lenyaplah bumi dan langit ya. Nah, semua orang akan dikumpulkan di hadapan Tuhan Yesus. Itu yang di luar Kristus atau yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan Yesus sudah di surga, bro. Udah di surga, hidup bahagia. Wow, haleluya. Mohon maaf ya, bukan maksud saya bukan merendahkan. Tapi sebelum di surga itu kita bakal dimasukin ke padang mahsyar dulu. Nah, sebelum kita masuk ke padang mahsyar, kita bakal dihisap ke angin yang berada di arah Yaman itu nah. Angin Yaman namanya. Oh, berarti nanti kamu dihisap di angin Yaman? Bukan gitu. Kita bakal terembus. Nah, kalau orang-orang yang mengikutin ajarannya Allah, dia bakal mati. Langsung dimasukin ke apa itu? Hisap lah. Begini saudaraku. Mohon maaf kami tidak percaya sama padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Padang gurun kah? Padang pasir kah? Padang mahsyar itu kayak ini kan padang pasir. Tahu padang pasir yang ada di Mesir itu? Tahu, padang pasir itu banyak debunya, makanya zaman orang-orang gitu. Di situ memakai cadar supaya nggak masuk debu ke mulutnya. Ke hidungnya. Dia nggak ada angin sama sekali. Jadi matahari sejengkal di kepala kita itu, sejengkal. Loh, kalau sejengkal di kepala kita nggak gosong kita? Ya kita gosong. Tapi kalau orang-orang kalau udah gosong gimana? Udah mampus lah kita kalau udah gosong. Subhanahu wa ta'ala tidak bakal gosong. Ya kalau udah gosong semua mau apa lagi, Dek? Nggak ada bakal gosong. Tadi begini, izin kami karena ya. Kamu silakan. Sebelum padang mahsyar, kamu tahu nggak masuknya di mana dulu sebelum padang mahsyar? Nggak masuk, kita bakal terhisap angin dari Yaman. Sebelum padang mahsyar, sebelum kamu masuk padang mahsyar, kamu masuk alam barzakh dulu. Sebelum padang mahsyar. Kamu tahu alam barzakh? Tahu. Nah, sebelum masuk padang mahsyar, kamu masuk alam barzakh dulu. Alam barzakh itu alam penantian di mana kalian akan diinterogasi lah istilahnya sama malaikat mungkar nangkir. Nah, pertanyaannya bahwa ketika kalian diinterogasi, ditanya ma robuka, ya mana biuka, ya kan? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Emang Tuhanmu nggak pernah tahu gitu? Tapi bentar dulu, Nathan. Ya lanjut kami karena. Penasaran juga aku ya, bahwa nanti katanya manusia masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu adalah padang debu pasir ya, dan matahari sejengkal di atas kepala kita. Lalu dihisap lagi sama angin Yaman. Waduh, hancur berkeping-keping lah kita, Dek. Enggak, Mbak. Sebelum kita di padang mahsyar, kita diembuskan dulu angin Yaman, angin dari Yaman. Nah, baru orang-orang yang beriman ini bakal mati, sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dia masih hidup dan menyaksikan hari kiamat. Gimana seremnya hari kiamat? Oh, berarti dia menyaksikan seremnya hari kiamat ya? Oh, ya. Alah. Ya sudahlah, Dek, silakan nilai imani. Kalau kalian mengimannya nanti dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari itu sejengkal di atas kepala, ya terserah. Kalau kami sih ya dalam Alkitab sudah jelas bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus itu kita diangkat langsung ke surga ya, tanpa melewati neraka, tanpa melewati angin badai, angin ribut, angin tornado, nggak akan dilewati itu pada saat nanti kita masuk surga ya. Jadi
anak-anak Tuhan Yesus itu tempatnya di surga, di mana Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 21 ayat 1-7 ya, bahwa dia memberikan hidup kekal ya, mata air kehidupan yang sangat berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga, di mana tidak ada duka, tidak ada tidak ada penderitaan, maut, apalagi sampai gosong, nggak akan ada ya. Nah, apalagi sampai ada angin untuk menghisap kita, mohon maaf, nggak akan ada. Tapi kalau yang di luar Tuhan Yesus, memang mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka, yaitu Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu mereka akan dilemparkan ke lautan api. Nah, karena Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, dia tidak menghendaki satu orang pun manusia yang binasa. Dia tidak menghendaki. Mbak, saya boleh ngomong, Mbak? Ya, silakan. Saya mau jujur, tapi takutnya Mbak tersinggung sama saya. Enggak, saya tidak akan tersinggung sesakit apapun, karena udah biasa Kristen itu saya mau dihujat. sesuatu. Ya, apa itu? Aslinya, Yesus itu ciptaan Allah. Dia adalah nabi Allah. Soalnya Tuhan mana yang sama ada kulitnya manusia. Semua Tuhan tuh berbeda. Tidak sama rendahan kayak manusia kayak kita. Ya. Jadi Dek, gini maksud saya, kalau nggak mampu membantah firman Tuhan, jangan jatuhnya jadi merendahkan Tuhan Yesus. Ini padahal suaranya kayak masih anak kecil loh kami, karena udah diajarin kayak gini ya ternyata ya. Umur berapa sekarang, Dek? 13, Mbak. Bentar lagi SMP kok. Hah? Halo, bentar lagi SMP. Masih kecil, masih di bawah umur, udah diajarin kok. Iya, kok udah diajarin begitu merendahkan Tuhan orang lain. Enggak, tapi saya tahu. Saya itu tahu kalau Tuhan Yesus tuh ciptaan Allah. Karena Tuhan yang satu-satunya adalah Allah. Tidak ada datanya. Sudah ada juga di Alkitab. Dek. Yesus di surga ada Alkitab. Wow, haleluya. Enggak. Di surga ada Alkitab. Tadi barusan ngomong begitu. Oke, jadi gini, Dek. Mohon maaf dengan segala hormat, sebelum kita muncul di abad ke-6, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi ya. Tuhan yang berkuasa, dan dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya ya. Nabi Musa bisa membelah lautan karena kuasanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat karena diberikan kuasa sama Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus, Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati karena mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi mujizat pun terjadi sampai kapanpun hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang mujizat masih ada dong, Mbak? Sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi mujizat. Sudah, berarti mujizat aku apa, Mbak? Mujizat aku. Mujizat untuk kamu? Ya, karena saya mau tanya. Kamu meminta mujizat apa dari Tuhan Yesus? Gak ada. Soalnya Tuhan Yesus gak bisa memunculkan mukjizat. Mukjizat itu cuma orang-orang tertentu kayak nabi. Iya, maksudku kamu meminta mukjizat apa dari Tuhan Yesus? Biar kita berdoa. Saya minta mukjizat, saya cuma minta iman kepada Allah. Oh, kamu minta iman hari kiamat. Bentar. Silakan. Kamu kan umur 13 tahun. Silakan, Om. Ya. Dek, 13 tahun kan belum boleh main TikTok. Kamu pakai akun siapa? Ini akun saya sendiri, Om. Kok bisa 13 tahun main TikTok? Om nyambungnya kok ke TikTok ya? Iya, kan 13 tahun. Pak Jack nih, saya bingungnya gini. Ini anak masih umur 13 tahun tapi udah diajarin kayak gini loh. Bingung saya sama... Aduh. Iya, soalnya kami nggak habis pikir bagaimana anak kecil seperti ini sudah diajarin bahwa yang menciptakan Tuhan itu Tuhannya gitu. Itu kan sebenarnya merendahkan, yang menghujat Tuhan agama lain gitu. Nggak boleh begitu. Masa ada ajaran seperti itu? Saya cuma mau mengatakan yang benar aja. Yang benar dari mana? Itu merendahkan agama lain. Kamu belajar dari mana merendahkan agama lain, merendahkan Tuhan orang lain? Ya sudah, kalau saya merendahkan, saya minta maaf. Jadi, Om ngomong boleh, Dek? Om ngomong boleh? Halo? Halo, Dek? Ya, Om ngomong ya. Kan Om sebelum umur begini kan Om berasumur kamu. Ya. Nah, karena Om masih kecil, Om tuh belajar terus.
Kalau Om mau tahu sesuatu yang baik, Om mesti pelajarin bener-bener. Bukan hanya kulitnya doang, satu. Kedua, jangan cuma denger dari orang doang. Dua, ya. Ketiga, jangan bener-bener percaya kalau itu bener-bener ada yang belum tahu bener-bener, sayang. Saya sudah tahu bener-bener, Om. Saya sudah tahu. Nah, saya sudah belajar. Tunggu dulu. Kamu belajar itu harus pada sumber yang benar, ya, Dek. Misalnya gini, Om punya teman nih, ya, sama agamanya kayak kamu nih, ya kan? Dulu kecilnya sama kayak kamu gini, dikasih tahu Yesus tuh gini. Sampai dia tuh pernah dulu waktu umur belasan tahun pernah beli Alkitab, dipukulin sama papanya. Tapi setelah besar, dia pelajarin bener-bener yang ada dalam Alkitab orang Kristen itu apa sih? Begitu dia bener-bener pelajarin bener, ternyata dia senang dari pelajaran-pelajaran itu semua, deh. Akhirnya begitu bener-bener kenal yang namanya dari kitab Matius sampai Wahyu itu dibaca bener-bener, dia baru bener-bener paham, oh selama ini yang diajarin sama mereka, sama guru-gurunya dengan yang diajarin Alkitab beda ya, gitu deh. Nah, Ade Om tanya sekarang, Ade kan udah tahu bener-bener. Ade udah pernah baca belum dari Matius sampai Wahyu, kitabnya orang Kristen? Jawab ayo. Oh, saya tidak bisa baca Alkitab, Om. Maaf ya, saya tidak bisa baca Alkitab. Nah, kalau kamu nggak bisa baca, tahu, kalau kamu nggak bisa baca Alkitab, bagaimana kamu bisa bilang Alkitab itu nggak bener? Coba gini, Om. Enggak, jawab dulu, bener nggak? Om ngomong bener nggak? Kamu belum baca kitab Matius nih, sampai kitab Wahyu, ya kan sayangnya? Ya kan? Ya. Lalu kamu bisa bilang Alkitabnya orang Kristen itu isinya nggak bener. Itu masuk akal nggak? Coba Om tanya nih sekarang nih. Tapi saya kalau lihat sudah dari orang-orang itu kebanyakan orang yang Alkitab gitulah, kayak Yohanes itu kebanyakan nggak benar. Apa nggak benar? Saya tanya lagi ke Om ya. Saya tanya lagi ke Om. Oke, apa? Om pernah nggak baca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai ayat 3, dari Al-Baqarah pertama aja sampai terakhir, pernah nggak? Sorry, Adek. Saya pernah baca. Apa isinya? Adek, sebentar, Adek. Saya udah baca Al-Quran 7 kali bolak-balik. Ya, udah baca Al-Quran 7 kali bolak-balik. Jadi, kalau kamu mau tanya seperti itu, justru itu jadi pertanyaan balik buat kamu. Kamu udah baca kitab kamu belum? Saya juga sudah pernah, Om. Kayak Om maksud dulu loh. Bentar. Kalau Om kan dari awal kan nggak ngomong masalah kitabnya Al-Quran kamu. Om nggak ngehakimin kitab kamu nggak bener, ya kan? Tapi kan yang kamu yang bilang bahwa isi Alkitab Om tuh nggak bener. Maksudnya Yesus tuh bukan Tuhan, ya kan? Makanya Om tanya kamu. Paham nggak maksudnya? Gimana? Ya, paham ya? Jadi kalau kamu bilang sesuatu nggak bener, kamu harus benar-benar pelajarin dari depan sampai akhir. Setelah kamu baca semuanya itu, baru kamu bisa ngomong, ternyata ini salah segala macam. Nah, Om saranin, kalau kamu mau benar-benar tahu tentang kekristenan, kamu baca yang benar, satu. Kedua, kamu minta hikmat daripada Tuhan pencipta langit bumi itu. Yang mana yang benar, supaya kamu mengerti apa yang kamu baca di Alkitab itu, Dek. Paham maksudnya, Dek? Kurang paham. Kamu kalau baca Alkitab, orang Kristen, setelah kamu baca dari awal sampai akhir, di situ kamu bisa boleh menentukan. Oh, ternyata Alkitab orang Kristen bener ya, ngajarin berzina, ngajarin mabok-mabokan, ngajarin nggak bener gitu loh. Ngerti gak? Kalau memang di situ ada. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kamu mau baca Alkitab itu juga harus punya motivasi yang bener. Satu, cari kebenaran. Bukan mau cari kesalahan dalam Alkitab. Kalau kamu benar-benar punya hati yang haus, pengen cari kebenaran, pasti Tuhan tolong kamu untuk mengerti tentang isi Alkitab itu, Dek. Iya. Gitu ya. Saya berdoa dulu ya. Makasih ya. Ya, ntar dulu Om, jangan dikit dulu. Saya mau berdoa dulu buat Om. Bentar. Sat. Dengar. Ya, jadi kalau kamu... Ya, namamu siapa? Dapa. Ya, Dava. Gini, Dava. Karena kamu kan masih kecil nih.
Nggak apa-apa, maksudnya Ya. kita harus luruskan pemahaman anak kecil ini. Masa udah dari kecil udah dicuci otaknya, dikatakan Tuhan Yesus itu yang menciptakan adalah Tuhan mereka. Itu kan berarti otaknya dicuci gitu kan ya. Artinya Tapi mengajarkan betul itu, Kak. untuk merendahkan Tuhan Yesus gitu. Padahal kalau saya ya sebagai orang cerdas dan berpikir, bukan maksudku saya cerdas gitu. Istilahnya saya manusia yang diciptakan diberi akal dan pikiran, kita harus berpikir kritis. Kalau ada seseorang tiba-tiba dia ngajak saya untuk merendahkan orang lain, saya berpikir ini orang benar nggak sih gitu. Kalau dia ngajarkan gini, contohnya nih, ya kita orang yang berpikir. Ada seseorang ya, langsung dia menceritakan tentang rumah orang lain. Oh, mereka itu begini, dia itu salah, gini-gini. Justru kita ini penasaran, apa betul sih dia itu bersalah? Kita kan teliti dulu nih, cari tahu dulu gitu loh. Tapi kalau kamu langsung ikut apa yang dikatakan orang itu, bahwa dia salah, tanpa kamu meneliti, itu kamu juga ikut, istilahnya kamu itu orang yang apa? Orang yang, gimana ya maksud aku ya? Mohon maaf ya, orang yang BODOH gitu. Hanya ikut-ikutan apa yang disimpulkan orang lain terhadap apa yang disimpulkan orang terhadap Alkitab gitu. Tanpa kamu pernah mencari tahu, membaca dan meneliti, tapi kamu sudah menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu pahami. Justru kalau ternyata yang kamu tuduhkan terhadap Tuhan Yesus itu adalah salah, bukankah dosamu semakin banyak dan hukumanmu di neraka semakin pedih, gitu ya. Jadi sebelum kamu mengetahui isi kitab orang lain dan siapa Tuhan Yesus, jangan sekali-sekali kamu merendahkan. Ingat ya, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu sama kalian. Kalian kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Tapi kalau sudah duluan kalian menghina dia, mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami itu, Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar itu diciptakan oleh Tuhanmu, itu menghujat dan merendahkan Tuhan Yesus. Ingat ya, jangan sekali-kali kamu merendahkan dan menghujat Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa, nggak ada yang memaksa. Tuhan Yesus itu nggak pemaksa. Tapi ingat, jangan kamu menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu pahami tentang Tuhan Yesus. Ini sebagai teguran dan juga mengingatkan saudara-saudariku ya. Tolong jangan simpulkan sesuatu yang kamu tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Sebelum kamu membaca Alkitab, sebelum kamu mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, itu saran saya, Dek. Belajar lagi. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Mbak, saya boleh ngomong sebentar aja. Mau ngomong apa? Kenapa saya itu tidak yakin sama umat-umat orang yang Kristen? Ada alasannya saya. Karena dari zaman Nabi Adam tuh, dari manusia pertama kali diciptakan, itu sudah Islam, Mbak. Islam. Belajar, ya. Belajar lagi ya. Iya. Tanya Google, mau tanya Google Map. Google aja. Belajar lagi ya. Nabi Adam tuh lah. Ya. Belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya.